Saudara-saudara peserta mata kuliah berpikir komputasional, saya akan menyampaikan materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan pekan ke-10 yang membahas masih terkait dengan algoritmik design. Jadi masih terkait dengan algoritma. Pada pekan ke-8 kita mengenal apa itu algoritma, pada pekan ke-9 kita mulai belajar bagaimana menulis algoritma dengan menggunakan uh, pseudocode atau kode semu. Nah, oleh karena itu dua topik yang sebelumnya yaitu apa itu algoritma, kemudian bagaimana kita menelusuri algoritma dan bagaimana kita menuliskan algoritma dalam pseudocode itu perlu kita pahami dulu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mulai masuk ke dalam bagaimana tipe-tipe algoritma yang ada. Jadi, pada kehidupan saat ini, karena sekarang sudah menuju era 4.0, di mana banyak perangkat-perangkat yang kita rancang untuk menyelesaikan suatu problem, maka algoritma-algoritma ini juga terus berkembang dan sudah dikembangkan oleh orang, dan kita juga bisa memetik hasilnya, kita pakai algoritma itu sehingga menyelesaikan problem itu menjadi lebih efektif. Nah, kita tahu bahwa algoritma itu adalah instruksi atau langkah berstruktur untuk menyelesaikan suatu problem. Oleh karena itu, dengan algoritma itu kita dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan cepat. Nah, oleh karena itu, kita, bahkan para eh, ilmuwan dan para pengembang aplikasi dan sebagainya itu terus mengembangkan algoritma. Kita paham problem kita semakin kompleks. Oleh karena itu, karena banyak algoritma yang ada, kita bisa memilih, kita bisa mengembangkan sedemikian rupa sehingga algoritma yang kita gunakan itu memiliki performance atau kinerja yang sangat baik. Nah, dari mana kita bisa mengukur kinerja itu? Karena kita sudah pasti bahwa algoritma yang dibuat itu pasti untuk menyelesaikan suatu problem. Sama, tujuannya sama. Tapi bagaimana caranya itu setiap orang beda-beda. Oleh karena itu, ada sebuah ukuran untuk melihat bagaimana kinerja dari suatu algoritma yang kita sebut sebagai kompleksitas algoritma. Jadi itu terkait dengan waktu proses. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu problem, maka algoritma itu semakin jelek. Jadi yang paling cepat itu yang paling baik. Dan itu dengan mudah dapat ditunjukkan oleh berapa banyak sih instruksi yang harus diproses, berapa banyak instruksi yang harus dilakukan untuk sampai kepada tujuan atau goal dari problem itu. Dan itu yang kita namakan sebagai kompleksitas algoritma. Jadi berbagai algoritma itu terus dikembangkan untuk apa? Untuk mendapatkan kompleksitas yang sangat baik. Itu pertama. Namun demikian ada juga kalau kita lihat bahwa algoritma itu modelnya seperti apa, atau ada tipe algoritma yang harus kita kenal, yaitu yang pertama algoritma yang biasa, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas pada pekan ke-8 dan 9. Dan semua itu kita sebut sebagai algoritma yang non-rekursif. Artinya apa? Ya, dia akan menjalankan prosedur atau langkah-langkah itu satu demi satu sampai selesai. Dia tidak melakukan proses yang disebut sebagai memanggil dirinya sendiri. Jadi dia non-rekursif sifatnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita lebih bahas dulu apa itu algoritma yang tipenya termasuk dalam proses rekursif. Untuk ini kita bisa lebih mudah memahami proses rekursif atau algoritma rekursif itu dengan melihat contoh, yaitu pada saat kita menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Anda ingat sebagai contoh, misalkan kalau 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kita juga tahu bahwa 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga 5 faktorial itu sebenarnya adalah 5 dikalikan 4 faktorial. Kemudian 4 faktorial juga sama. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 faktorial. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, kalau bilangan faktorial itu kita lambangkan dengan
yang kita cari itu kita lambangkan dengan N, maka N faktorial itu sebenarnya adalah N dikalikan N kurang 1 faktorial. Sehingga kalau kita formulasikan dalam persamaan matematika, bahwa Fn, di mana Fn itu adalah N faktorial, itu sama dengan 1 kalau N-nya sama dengan 0. Karena kita ingat bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Dan kalau N-nya tidak 1, itu ternyata sama dengan N dikalikan fungsi dari N kurang 1. Jadi kalau 5 faktorial itu adalah N-nya 5, maka 5 faktorial sama dengan 5 dikalikan 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. Demikian seterusnya. Dan inilah yang kita namakan sebagai algoritma yang rekursif. Artinya rekursif itu apa? Dia memanggil dirinya sendiri. Jadi kita minta hitung faktorial, sama dengan hasilnya juga masih menghitung faktorial lagi sampai selesai. Tadi seperti contoh, 5 faktorial sama dengan 5 dikalikan 4 faktorial, faktorial lagi. Maka itulah yang kita sebut sebagai rekursif. Jadi algoritma yang berisi prosedur atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri, itu kita sebut sebagai algoritma yang rekursif. Dan pada contoh faktorial ini, kalau kita lambangkan dengan fungsi matematika, itu Fn sama dengan seperti itu. 1 jika N-nya sama dengan 0, dan dia sama dengan N kali N minus 1 faktorial kalau N-nya tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Dan kalau saya tuliskan dalam bentuk pseudocode, fungsi faktorial itu boleh menggunakan kalimat pakai function, boleh tanpa, jadi langsung aja faktorial dari N. Itu kalau saya tuliskan dalam bentuk algoritma menggunakan pseudocode, maka seperti ini. Jadi jika N sama dengan 0, maka faktorial 0 itu adalah 1, maka kita tuliskan if N sama dengan 0, return 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Selainnya, artinya kalau N-nya tidak 0 atau lebih besar 0, maka hasilnya adalah N dikalikan faktorial N kurang 1. Jadi faktorial N itu masih memanggil fungsi faktorial lagi. Jadi inilah yang kita lakukan sebagai algoritma rekursif. Itu ilustrasinya. Nah, kalau dalam kejadian yang atau peristiwa yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pada kita bercermin, misalkan kalau Anda pernah berkunjung ke Istana Bogor ya, Istana Presiden, itu ada kaca di mana kalau kita berdiri di depannya itu seperti kita tuh di banyak tempat. Jadi beribu-ribu bayangan yang ada. Tapi mungkin Anda ingat juga, jangan seperti lagunya Elvi Sukaesih ya, pecah 1000 itu ya. Itu jangan. Ini benar-benar cermin yang kita susun sedemikian rupa sehingga dia seperti jadi dari cermin dicerminkan lagi, dari cermin dicerminkan lagi. Ini kan rekursif. Sangat banyak. Itu yang gambar tengah. Kalau sebelah kiri saya kira Anda sudah paham, yaitu ini segitiga Pascal. Ini juga proses rekursif. Atau yang kanan itu fraktal. Jadi gambar fraktal seperti itu adalah sebenarnya adalah proses yang rekursif. Jadi segitiga terus saja. Atau dalam nanti akan digunakan di berbagai bidang ilmu, itu fraktal itu sangat bermanfaat. Ini beberapa contoh yang kita kaitkan dengan algoritma rekursif. Untuk lebih jelasnya, kita pernah melihat problem ini. Kita pernah dihadapi dengan problem ini, yaitu startup manpower problem. Jadi di sini ada sebuah startup yang terkait dengan menghitung berapa jumlah kebutuhan tenaga kerjanya atau karyawannya. Dengan melakukan proses defining the problem, kemudian proses dekomposisi, abstraksi, dan segala macam, kita bisa formulasikan bahwa di sini kata kuncinya adalah pada tahun awal, di fase awal startup ini, mereka memiliki 10 karyawan. Jadi kalau pada kondisi awal itu saya lambangkan dengan state-nya adalah 0, maka kalau N itu adalah tahun, jadi jika N-nya 0, jadi pada tahun awal, itu jumlah karyawannya sama dengan 10. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada 1 tahun berikutnya, itu karyawannya jumlahnya 15. Jadi kalau saya formulasikan dengan fungsi matematika, maka kalau jumlah karyawan itu adalah Fn, jadi Fn itu jumlah karyawan pada tahun ke N, maka dia sama dengan 10 jika N-nya sama dengan 0. Jadi di awal tahun jumlah karyawannya 10.
Kemudian pada tahun berikutnya yaitu N-nya sama dengan 1, jumlah karyawannya atau FN-nya atau F1 sama dengan 15. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya ada kebijakan bahwa setiap tahun jumlah karyawannya adalah 2 kali dari jumlah karyawan pada tahun sebelumnya dikurangi dengan jumlah karyawan pada 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau saya formulikan FN itu adalah jumlah karyawan pada tahun ke N itu sama dengan 2 kali FN kurang 1 dikurangi FN kurang 2. Itu jika N-nya lebih dari 1. Jadi formulasi matematikanya seperti fungsi yang ini. Jadi seperti ini. Jadi Fn sama dengan 0 jika N sama dengan 0, Fn sama dengan 15 jika N sama dengan 1, dan seterusnya. Dan kalau saya tuliskan dalam bentuk pseudocode, berarti function funds N ini, atau mungkin Anda sebut sebagai employee atau karyawan, silakan. Jika N sama dengan 0, maka return 10. Jadi kalau N sama dengan 0, fungsi ini nilainya 10. Jika N sama dengan 1, fungsi ini nilainya 15. Kalau tidak, 2 kali fungsi N kurang 1 dikurangi fungsi N kurang 2. Jadi ini adalah contoh problem yang kita selesaikan secara rekursif. Kemudian ada lagi contoh lain yang mirip dengan manpower problem tadi, itu adalah deret Fibonacci. Saya kira Anda sudah paham deret Fibonacci itu adalah bilangan pertama itu 1, bilangan kedua 1, maka bilangan berikutnya adalah penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Jadi 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13, 8 tambah 13, 21, dan seterusnya. Dan itu kalau saya formulasikan dalam bentuk formula matematika, maka Fn sama dengan 1 jika N sama dengan 1, dan dia juga sama dengan 1 jika N sama dengan 2. Jadi itu bisa kita tuliskan jadi 1, misalkan Fn sama dengan 1 jika N sama dengan 1 atau N sama dengan 2. Selainnya atau N lebih besar 2 itu Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2. Jadi penjumlahan 2 bilangan sebelumnya itu yang kita namakan sebagai deret Fibonacci. Ya, mungkin Anda pernah menonton film apa itu yang tentang keuskupan kalau nggak salah di gereja yang pemainnya adalah Michael Landon. Itu ada film di mana kunci membuka skripnya itu adalah menggunakan deret Fibonacci. Oke, jadi ini deret Fibonacci kebanyakan digunakan untuk menyandikan sesuatu atau enkripsi. Baik, nah itu adalah yang tadi adalah tentang berbagai contoh algoritma yang rekursif. Jadi harapan saya adalah kalian memahami apa yang dimaksud dengan proses rekursif, kemudian apa saja contoh-contohnya, sehingga nanti kalau ada problem yang sama Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Berikutnya kita masuk ke dalam kompleksitas algoritma dan tipe-tipe algoritma yang ada. Kompleks algoritma kita sudah paham tadi bahwa yang sudah saya sampaikan bahwa itu menunjukkan ukuran dari performance. Jadi bagaimana cara mengukurnya performance itu? Itu biasanya menghitung banyaknya langkah. Tapi tentunya karena kondisi data atau kondisi inputnya berbagai macam. Jadi misal gini, kalau Anda menghitung rata-rata dari 2 bilangan, maka cukup menjumlahkan 2 bilangan itu bagi 2, selesai dengan 1 langkah selesai. Tapi kalau bilangannya ada 5, Anda harus menjumlahkan sebanyak 5 kali. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Jadi Anda menjumlahkan sebanyak 4 kali. Baru dibagi 2. Maka instruksinya adalah 4 kali dilakukan. Kalau bilangannya 10, Anda menjumlahkan 9 kali. Kalau bilangannya 100, ya 99 kali. Oleh karena itu, ukuran banyaknya langkah atau kompleksitas algoritma itu biasa kita hitung dari 3 kondisi. Pertama adalah base case. Base case itu adalah banyaknya langkah apabila input datanya itu mendapatkan problem dengan kasus terbaik. Jadi misalnya gini, kalau kasus mencari data, Anda misalkan diberikan daftar nama mahasiswa, Anda diminta mencari nama seseorang. Kalau seseorang itu namanya di bagian atas, maka cepat ketemunya. Itu namanya base case. Jadi mencari sesuatu di mana sesuatu itu ada paling atas. Langsung ketemu.
Tapi kalau namanya paling bawah, itu Anda itu harus mencari satu-satu, urut ke bawah baru ketemu. Itu namanya worst case, jadi kasus terburuk. Artinya mencari objek ditemukan di langkah terakhir, itu namanya worst case. Nah, kalau average case atau rata-rata itu adalah best case ditambah worst case dibagi dua atau rata-rata dari kondisi terbaik dan kondisi terburuk. Itu yang namanya kompleksitas. Berdasarkan ini, maka orang supaya lebih mudah dalam mempelajari atau menggunakan algoritma, maka algoritma itu biasanya dikelompokkan berdasarkan topik-topik tertentu. Topik apa saja sih yang ada dalam algoritma? Yang paling banyak dibahas topik pertama itu adalah masalah pencarian dan mengurutkan data. Jadi mencari data dan mengurutkan data karena ini adalah memang apa ya, yang penggunaan yang paling banyak di dunia komputer atau di dunia komputasi atau di dunia komputasional itu adalah mencari data. Dan yang kedua, mengurutkan data. Ini dua algoritma yang saling berpasangan dan biasa saling banyak digunakan. Ini kenapa? Karena kalau kita mencari sesuatu, kalau datanya sudah terurut, itu pasti lebih mudah dibandingkan datanya acak-acakan. Sehingga sorting dan searching itu dua hal yang tidak terpisahkan. Kemudian yang kedua ada namanya algoritma yang namanya greedy. Saya kira kita sudah sering membahas algoritma greedy. Dan macam-macam. Ada dynamic programming, ini macam-macam. Kalau Anda search di Google, ini pasti keluar semua. Dan dia membahas topik-topik berdasarkan domain problem yang ada. Nah, untuk kuliah sekarang, pada tahap pertemuan ke-10 ini, kita fokus hanya pada satu topik, yaitu sorting. Yaitu mengurutkan data. Saya kira Anda sudah paham bagaimana algoritma mengurutkan data itu. Jadi kalau sorting itu goalnya adalah mengurutkan objek data. Nah, kalau mengurutkan bisa dari kecil ke besar, ataukah dari besar ke kecil. Jadi makanya kalau Anda buka Excel ya, kemudian Anda sort data pakai Excel, maka ada dua pilihan. Itu lower to upper atau dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Jadi kalau menaik itu dari kecil ke besar itu biasa kita namakan istilahnya adalah ascending. Itu mengurutkan dari kecil ke besar atau mengurutkan secara menaik. Sedangkan sebaliknya mengurutkan data itu menurun itu apabila dilakukan menjadi dari besar ke kecil atau yang kita namakan sebagai descending. Nah, dalam algoritma sorting itu algoritma yang sudah sangat lama dikembangkan dan itu sudah algoritma standar sehingga orang tuh banyak mengembangkan algoritma dan sekarang sudah mencapai titik di mana ada algoritma yang sangat efektif dan efisien. Nah, ada banyak yang pertama kali muncul itu namanya bubble sort atau mengurutkan secara bubble. Bubble kan seperti gelembung udara. Itu artinya kalau yang berat itu akan tenggelam di bawah. Oleh karena itu algoritma bubble sort itu sama dengan orang nyebutnya sebagai sinking sort. Jadi menenggelamkan. Jadi kalau mengurutkan data dari kecil ke besar, maka nilai data yang paling besar itu ditenggelamkan di paling bawah. Itu bubble sort. Ada insertion sort, ada selection sort, ada quick sort, dan macam-macam. Ini kita bahas sekarang 3 saja. Ada bubble sort, insertion sort, selection sort. Ya. Nah, yang pertama adalah bubble sort. Apa itu bubble sort? Caranya adalah membandingkan setiap pasang nilai dari kiri ke kanan. Jadi setiap pasang dibandingkan. Pertama, yang dibandingkan itu adalah 10 dan 45. Dibandingkan. Jadi ini dibandingkan 10 dan 45, kalau dia tidak sesuai tukar. Tapi kalau sesuai dilewati. Jadi 10 45 sudah sesuai. Oke, lanjut. 45 dengan 5, ini tidak sesuai. Maka ditukar. Jadi 10, 5, 45. Kemudian 45 dengan 30 itu tidak sesuai. Maka ditukar 30 dan 45. Sehingga dari satu fase sekali jalan itu akan didapatkan urutan 10, 5, 30, 45. Dengan membandingkan pasangan-pasangan ini. Dari sini kita lihat bahwa sekali fase, satu fase,
maka bilangan terbesar itu akan ada terletak di sebelah kanan. Itu kenapa yang tadi disebut menenggelamkan tadi. Jadi yang berat akan di bawah tadi kan. Nah, kemudian sehingga 45 itu sudah kita stop, tidak usah kita otak-otak lagi karena posisinya sudah benar. Tinggal yang 10, 5, 30. Kita ulangi lagi. 10 dan 5 dibandingkan. Ternyata lebih kecil 5 itu nggak sesuai posisinya. Tukar jadi 5 kemudian 10. 10 dan 30 sudah sesuai. Sehingga pada fase kedua hasilnya 5, 10, 30, 45. Dan dari sini kita sudah paham bahwa 30, 45 itu sudah sesuai posisinya. Tinggal yang 5 dan 10. Kita bandingkan, 5 dan 10 kita bandingkan. Ternyata sudah sesuai, ya sudah tetap. Jadi sehingga urutan 5, 10, 30, 45. Itu adalah algoritma bubble sort. Jadi ingat, satu fase itu membandingkan sepasang-sepasang dari kiri ke kanan, kemudian kalau dia tidak sesuai posisi ditukar. Itu namanya satu fase. Sehingga kalau ada 4 data, itu ada 4 fase yang dilakukan. Fase pertama menjadi 10, 5, 30, 45, fase kedua 5, 10, 30, 45, dan fase ketiga 5, 10, 30, 45. Ini yang sering ditanyakan pada saat ujian. Kalau kita gunakan bubble sort, kalau datanya begini, kalau fase kedua keluarannya apa? Nah, algoritma ini kalau saya tuliskan dalam bentuk pseudocode, itu yang ada di kotak sebelah kanan. Jadi saya punya data pertama DT1, data kedua DT2, sampai data yang ke N DTN. Kemudian saya lakukan algoritma seperti ini. Silakan dicermati algoritma ini dan Anda ikuti cara kerja dari algoritma bubble sort. Sorting yang berikutnya itu adalah insertion sort. Nah, dalam insertion sort ini kita menelusuri data dari kiri satu persatu, kemudian data itu kita tempatkan di posisi yang sesuai. Jadi pertama kalau datanya misalnya 10, 45, 5, 30, maka kita lihat. Kita pegang 10. 10 sudah benar di sini, aman. Yang kedua, kemudian kita pegang 45. Jadi 45, kita bandingkan 45. Benar nggak di sebelah kanan 10? Sudah benar. Kemudian 5. Nah, 5 ini salah. 5 ini salah. Harusnya 5 itu di depannya 10. Maka kita tukar. Jadi 5 kita geser ke paling kiri, 10 dan 45 geser ke kanan. Jadi sehingga urutannya jadi 5, 10, 45. Kemudian terakhir kita lihat 30. Ternyata 30 nggak sesuai. Kan 30 di sebelah kanan 45 nggak pas. Itu harusnya di antara 10 dan 45. Maka disisipkan. 30 disisipkan di 10 dan 45. Itu kenapa algoritma mengurutkan data dengan cara seperti ini itu kita lakukan sebagai insertion sort atau mengurutkan dengan cara penyisipan. Ya, tentunya algoritma ini sangat cocok kalau untuk mengurutkan data yang sedikit. Kalau datanya sudah jutaan, ini akan repot. Kenapa? Menyisipkan kemudian menggeser ratusan atau ribuan data ke kanan itu akan membutuhkan waktu. Ya, itu yang namanya insertion sort. Dan terakhir adalah selection sort. Kalau selection sort itu sama. Jadi mulai dari data paling kiri, kemudian cari data yang paling kecil, itu ditukar. Kita lihat 10, 45, 5, 30. Kita pegang 10, kemudian dicari data yang paling kecil di kanan. Di kanan 10. Ternyata 5 kan. 5 tukar dengan 10. Berarti 5 sudah pas di situ. Kemudian kita pegang 45. 45 kan mana data yang paling kecil? Ternyata 10 paling kecil. Ya udah 10 tukar dengan 45. Kemudian 5, 10 udah oke. Kita pegang 45. Di sebelah kanan ada data paling kecil berapa? Oh ternyata 30. Kita tukar. Jadi kita mulai dari data paling kiri dan kita cari data paling kecil di sebelah kanannya kemudian kita tukar. Itu namanya selection sort. Dan algoritmanya dalam bentuk pseudocode seperti yang tertulis di kotak sebelah kanan. Jadi itulah beberapa algoritma sorting yang saya perkenalkan. Nah, oleh karena itu untuk memahami algoritma ini, silahkan buka situs visualgo.net sorting. Di sini tempat untuk melakukan simulasi
Simulasi apa? Simulasi berbagai algoritma sorting. Ya, bagaimana proses itu dilakukan? Itu bisa Anda lihat di situs visualgo.net. Nanti saya contohkan di kelas untuk visualgo.net. Tapi silakan coba aja di rumah dulu bagaimana caranya. Oke? Nah, selanjutnya ini berbagai latihan. Jadi ada 4 buah latihan. Silakan dicermati. Latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4. Silakan dicermati dan tolong dipikirkan kira-kira bagaimana solusinya atau jawabannya, dan nanti akan kita diskusikan di kelas pada saat kuliah. Oke? Saya kira demikian materi pekan ke-10 ini yang membahas tentang algoritma rekursif dan juga algoritma sorting. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.